Selamat malam Sobat Instor, berjumpa lagi dengan saya M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel, yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Ya, Sobat Instor, bagaimana kabar Anda dalam membuka pekan ini? Apa saja strategi yang telah Anda siapkan guna menyambut tren penguatan yang tengah terjadi di bursa saham domestik, sehingga berhasil mengangkat indeks harga saham gabungan atau IHSG untuk kembali bertengger cukup nyaman di atas level psikologi 7 ribuan. Lalu bagaimana juga nasib deretan portofolio yang Anda miliki? Sudahkah juga terangkat ke zona hijau seiring dengan penguatan indeks? Atau masih tercecer di zona merah? Terimbas oleh seiring kuatnya tekanan pelemahan di sepanjang pekan lalu? Ya, Sobat Investor, harus diakui bahwa di tengah positif yang sedang terjadi di pasar, bukan berarti potensi tekanan dari sejumlah sentimen negatif sudah sepenuhnya pergi dari pasar modal tanah air. Isu besar soal kebijakan selanjutnya dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI masih menjadi kabar yang senantiasa ditunggu oleh pelaku pasar. Lalu juga tren pelemahan rupiah yang masih terus terjadi, belum lagi soal perkembangan terkini dari kondisi geopolitik di Selat Hormuz. Kemudian dinamika internal Amerika Serikat soal proyeksi suku bunga acuan dan tekanan Kongres terhadap Presiden Donald Trump masih terus menjadi bayang-bayang hitam yang berada di sekitar pasar domestik dan juga global, yang siap memberikan pengaruh saat kelak waktunya tiba. Karena itu, dengan begitu kompleksnya dinamika yang ada tersebut, pelaku pasar pun kini terlihat begitu concern dalam memantau segala analisis dan juga proyeksi yang sekiranya berpotensi untuk turut memberi arahan pergerakan IHSG dalam beberapa waktu ke depan. Pantas saja hal tersebut dilakukan karena mau tidak mau segala keriuhan informasi tersebut memang menjadi demikian penting dan bakal sangat berpengaruh bagi pelaku pasar dalam menentukan pilihan strategi investasi yang dijalankannya. Ketepatan dan kejelian dalam menentukan strategi investasi tersebut menjadi hal yang demikian krusial. Lantaran pelaku pasar memang senantiasa harus bertindak cermat dan hati-hati, terutama dalam memilih portofolio yang tepat di tengah kuatnya tekanan yang ada. Karenanya tak heran bila di tengah semarak pemberitaan dari ranah global dan sejumlah isu makroekonomi, beragam kabar terbaru dari emiten, mulai dari tren perkembangan bisnisnya, berbagai rencana ekspansi dan aksi korporasi yang tengah disusun, hingga proyeksi pertumbuhan usaha di 2026 terpantau juga masih diminati dan turut menghiasi deretan-deretan berita terpopuler idxchannel.com hari ini. Seluruh berita dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut ini Top 5 IDX Channel. Berita pertama, OCBC atau NSP sepakat ambil alih bisnis Wealth and Premier Banking HSBC Indonesia. Membuka Top 5 edisi malam hari ini, kami coba menghadirkan kabar terbaru dari dunia perbankan tanah air, di mana PT Bank OCBC NISP Tbk atau NISP baru saja menyepakati aksi akuisisi yang dilakukan terhadap bisnis Wealth and Premier Banking yang sebelumnya dimiliki oleh HSBC Indonesia. Menurut Direktur OCBC, Hartarti, kedua belah pihak pada Senin 4 Mei 2026 kemarin telah menandatangani perjanjian jual beli aset dan liabilitas alias Sales and Purchase Agreement atau SPA dokumen. Meski demikian, total dari transaksi pengambilan pada saat yang sama belum diumumkan, karena disepakati baru akan ditentukan tahap akhir kesepakatan. Dengan dilakukannya transaksi dan aksi korporasi ini, pihak OCBC berharap dapat memperluas serta memperkuat bisnis perusahaan di sektor consumer, serta mendukung pertumbuhan bisnis nasabah. Hal ini sejalan dengan strategi pengembangan bisnis perseroan yang sebelumnya telah disusun oleh pihak OCBC dengan berupaya mendorong setiap upaya pengembangan bisnis, baik secara organik maupun non-organik, secara seimbang dan saling menguatkan. Seperti diketahui, bisnis Wealth and Premier Banking yang dihadirkan oleh HSBC Indonesia merupakan segmen layanan perbankan khusus yang sengaja membidik ceruk pasar di kalangan nasabah kelas atas atau affluence dan menyediakan layanan yang tidak hanya terbatas pada rekening perbankan saja,
melainkan juga layanan pengelolaan kekayaan atau wealth management. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. 10 saham top gainer perdagangan Senin 4 Mei 2026. Film, Net TV masuk daftar. Dari segmen saham perbankan, kini kita coba menilik deretan saham emiten yang tengah dalam naungan penguatan, sehingga berhasil merangsek masuk dalam daftar 10 saham top gainer pada perdagangan Senin 4 Mei 2026 kemarin. Di mana pada saat yang sama kita tahu bahwa indeks harga saham gabungan atau IHSG juga sukses ditutup menghijau dengan penguatan tipis yaitu sebesar 15,15 poin atau 0,22%. Sehingga berhasil parkir di posisi 6.971 atau semakin mendekati level psikologis 7.000-an. Sebagaimana dilansir dari data perdagangan Bursa Efek Indonesia atau BI, tren penguatan dipimpin oleh saham PT Bumi Citra Permai Tbk atau BCIP dengan porsi kenaikan mencapai 34,85%. Kemudian disusul oleh saham Wijaya Cahaya Timber Tbk atau FWCT yang mampu menguat sebesar 34,83% atau hanya berjarak 0,02% saja dibanding porsi penguatan BCIP. Sementara di urutan ketiga ada saham PT Yana Prima Hasta Persada Tbk atau ZPAS dengan porsi penguatan sebesar 24,69% dan ditempel ketat oleh saham PT DFI Retail Nusantara Tbk atau Hero yang berada di peringkat 4 dengan penguatan sebesar 24,47%. Menutup formasi 5 besar ada saham PT MD Entertainment Tbk atau film yang mencatat penguatan sebesar 23,95%. Berikutnya berita ketiga. Beda arah usai laporan keuangan, saham ADMR menguat. AADI, ADRO, loyo. Setelah membedah deretan saham yang tengah moncer dan berbaris rapi di deretan top gainer perdagangan kemarin, kini kita beranjak ke tren pergerakan harga yang tengah terjadi pada saham-saham yang berada di bawah naungan konglomerasi milik Taipan Nasional, Garibaldi Thohir. Ya, menjadi sebuah fenomena menarik di mana saham-saham milik saudara kandung dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir tersebut justru saling berbeda arah, usai masing-masing merilis laporan keuangan untuk periode triwulan 1 2026 lalu. Seperti yang bisa kita lihat pada data perdagangan 4 Mei 2026 siang atau sesaat sebelum perdagangan sesi 1 berakhir, harga saham PT Alamtri Mineral Indonesia Tbk atau ADMR yang mampu menguat hingga 4,05%. Namun pada saat yang sama harga saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk atau AADI yang justru turun 5,17%. Bersamaan dengan saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk atau ADRO yang juga melemah tipis sebesar 0,4%. Fenomena ini menunjukkan bahwa meski saham-saham tersebut berada pada naungan konglomerasi yang sama, namun fakta menunjukkan bahwa realisasi kinerja di masing-masing emiten justru mencatatkan hasil yang cukup berbeda, mengikuti kondisi pasar yang digeluti, serta arah strategi manajemen dalam menghadapinya. Kita lanjut ke berita keempat. BRPT raih laba 1,5 triliun rupiah ditopang kilang petrokimia dan aset SPBU di Singapura. Usai kita berbincang terkait saham-saham di bawah naungan konglomerasi milik Garibaldi Thohir, kini kita beralih ke saham yang berada dalam jejaring Chandra Asri Group, yaitu PT Barito Pasifik Tbk atau BRPT, yang baru saja mengumumkan hasil kinerjanya di sepanjang triwulan 1 2026 kemarin. Dalam laporan keuangan yang telah dirilis disebutkan bahwa perusahaan milik Taipan Prayoko Pangsi tersebut berhasil membukukan laba bersih sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,5 triliun rupiah. Porsi laba bersih sebesar itu berhasil disisihkan dari perolehan pendapatan bersih perseroan yang pada saat yang sama mencapai 2,57 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh hingga 232% dibandingkan realisasi pendapatan bersih perseroan pada periode 3 bulan pertama di 2025 lalu.
Pihak manajemen BPRT menyebut bahwa moncernya kinerja penerbangan tersebut ditopang oleh bisnis petrokimia dengan kontribusi mencapai 93,5% dan baru segmen energi menyumbang porsi sisanya, yaitu sebesar 6,4% saja. Lonjakan pendapatan sebesar itu didapat BRPT dari kinerja anak usaha yaitu PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA yang mencatat kinerja kilang atau refinery yang kuat serta mulai terintegrasinya aset retail ExxonMobil di Singapura yang baru saja diakuisisi. Terakhir, berita kelima. Bumi Serpong Damai atau BSDE raih marketing sales sebesar 2,54 triliun rupiah. BSD City jadi ujung tombak. Menutup program Top 5 edisi hari ini, kami membawa kabar dari PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE yang baru saja mengumumkan perolehan marketing salesnya di sepanjang triwulan 1 2026 dengan capaian sebesar 2,54 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 5% dibandingkan capaian marketing sales pada periode sama tahun 2025 lalu. Solidnya hasil kinerja tersebut didapat BSDE dari kinerja BSD City sebagai ujung tombak utama perseroan dalam menjalankan bisnisnya. Di lain pihak, capaian marketing sales pada 3 bulan pertama 2026 ini telah memenuhi target 25% dari total target tahun ini yang oleh manajemen telah dipatok sebesar 10 triliun rupiah. Bagi manajemen, capaian positif tersebut juga sekaligus menjadi cerminan atas daya tahan perusahaan grup Sinarmas tersebut sebagai salah satu perusahaan pengembang properti raksasa di tanah air. Demikian Top 5 Edik Channel edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di Edik Channel TV, edikchannel.com, dan media sosial Edik Channel. Sampai jumpa.